Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Aditya dengan NIM W34219092. Di sini saya akan menemukan aplikasi atau project yang saya buat dengan judul Sistem Informasi Manajemen Web Conference dengan role admin. Untuk bagian admin nanti terbagi menjadi tiga, yaitu admin aplikasi, kemudian instansi, dan di bawahnya ada admin conference. Untuk yang pertama itu admin aplikasi. Di sini adalah tampilan untuk landing page admin aplikasi yang berfungsi untuk mempromosikan websitenya agar instansi dapat berlangganan untuk membuat conference dan mengumpulkan paper-paper dari peneliti. Di sini ada tentang conference, My Conference, yaitu nama aplikasinya, untuk menyediakan layanan lain-lain. Kemudian ada daftar harganya. Semisal untuk 1 tahun itu 1 juta, 2 tahun itu 1,5 juta, 3 tahun 2 juta. Kemudian ada proses pendaftaran dan yang terakhir ada kontaknya dari admin aplikasinya. Kemudian kita coba untuk login sebagai admin aplikasi. Di sini adalah tampilan untuk admin aplikasinya. Pertama ada dashboard, kemudian ada data instansi yang akan mendaftar nanti muncul di sini datanya. Semisal ini ada instansi 1 yang sudah mendaftar akunnya. Kemudian di sini ada data conference yang sudah membayar atau yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada data admin aplikasi sendiri. Kemudian di sini ada setting landing page untuk mengatur halaman depan tadi yang sudah tampilkan, ada alamat, link maps dan lain-lain. Kemudian ada data topik. Jadi di sini nanti aplikasinya menyediakan topik-topik, dan kemudian untuk instansi juga bisa membuat sendiri topiknya jika ada topik yang belum masuk ke sini. Kemudian yang terakhir ada data paket. Di sini ada data paketnya tadi, ada 1 tahun untuk 1 juta, 2 tahun 1,5 juta dan lain-lain. Kemudian di data pembayaran ini bisa dicek detailnya. Di sini jika belum di approve maka tanggal expirednya belum muncul. Di sini misalnya yang sudah membayar bisa dicek, ada bukti pembayarannya, dan di sini ada approve-nya jika sudah. Dan yang itu saja untuk admin aplikasinya. Kemudian masuk ke instansi yang mendaftar tadi. Nah, ini masuk ke akun instansi tadi. Di sini ada dashboard, kemudian data conference. Data conference ini nanti adalah data conference yang dia buat. Misal dia membuat tahun 2025, membuat ICMC tahun 2025, kemudian tahun 2024 membuat ICMC juga dengan paket yang berbeda dan lain-lain. Kemudian di sini ada profil instansinya, bisa dirubah, ada nomor telepon, alamat, link maps dan lain-lain. Kemudian di sini ada juga admin conference-nya. Jadi di bawah instansi itu ada admin conference yang mengatur eventnya. Jadi perbedaannya admin conference dan instansi yaitu kalau yang membuat conference itu hanya bisa dilakukan oleh instansi. Jadi instansi membuat conference, kemudian admin conference yang menjalankan conference itu atau yang mengatur
isinya. Di sini bisa menambah admin baru dan edit, delete, kemudian masuk ke conference. Di sini conference yang sudah dibuat bisa diedit juga untuk detailnya, apakah ada yang dirubah. Di sini jika ingin membuat conference baru, yang pertama nanti bisa milih dulu, kemudian ada invoice yang harus dibayarkan melalui bank atau yang lain-lain, kemudian baru bisa digunakan setelah di-approve oleh admin aplikasi. Kita coba masuk yang sudah di-approve oleh admin. Di sini sudah terlihat ada tanggal expirednya di dashboard ini. Kemudian di sini ada namanya publikasi conference. Di sini berfungsi untuk merubah tampilan dari landing page conference. Jadi setiap conference memiliki landing page yang berbeda-beda. Jika belum di-upload nanti belum bisa dilihat. Ini sudah, jadi ada beberapa data. Yang pertama ada langkah registrasi dan info-info pembayarannya. Langsung kita sambil buka juga landing page conference-nya. Nah, di sini adalah landing page dari ICMC 2025 ini. Di sini ada langkah registrasi dan pembayaran. Nanti akan dimunculkan di sini untuk registrasinya dan di sini untuk info pembayarannya, metode pembayarannya. Kemudian ada topik akan dimunculkan di landing page. Jadi ini adalah topik yang sudah dipilih oleh admin conference untuk ditampilkan. Aplikasi menyediakan beberapa topik, kemudian admin conference bisa memilih apa yang dibutuhkan untuk conference-nya. Kemudian ada keynote speaker-nya di sini. Di sini bisa menambah, mengedit, dan menghapusnya. Kemudian di sini ada venue-nya untuk tempat conference nanti. Di sini ada tampilan maps-nya juga. Untuk mengambil maps-nya bisa menyalin dari maps dan pilih yang embed map. Di sini ada preview-nya juga sebelum ditampilkan di sana. Kemudian ada submission guideline. Di sini berfungsi untuk menampilkan persyaratan paper yang dapat di-upload. Nanti akan dimunculkan di sini. Di sini juga ada download template-nya disediakan untuk papernya nanti. Bisa di-upload di sini, kemudian ditampilkan di sini. Kemudian ada partner, tampilkan juga nanti di landing page. Di sini ada partnernya, bisa dibuka menu juga halamannya. Kemudian ada deadline. Deadline ini ada dua, yaitu deadline dan jenis deadline-nya. Untuk deadline di sini berisi seperti ini, ada misalnya gelombang 1, gelombang 2, ada kamera ready. Di dalamnya ada lagi namanya jenis deadline. Misal di gelombang 1 nanti tanggal submitnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus pengumumannya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian gelombang 2 tanggal submit, tanggal awalnya segini, tanggal akhir segini, pengumuman.
Kemudian ada kategori autor. Di sini adalah untuk pembayaran autornya. Untuk kategori autornya ada mahasiswa, ada akademis, ada praktisi. Nanti bisa dirubah sesuai yang diinginkan di sini. Kemudian selanjutnya ada kategori fasilitas. Ada beberapa juga di sini, ada misalnya ada makan biayanya segini, USB, ada seminar kit. Sudah selesai. Jadi ini semua nanti ditampilkan di sini. Seperti ini kontak as dari instansinya. Kemudian ini adalah conference yang pernah dibuat oleh instansinya, akan muncul semua di sini. Di sini adalah deadline tadi, ada gelombang satu, gelombang dua, kamera ready. Kemudian untuk pembayarannya tadi juga muncul di sini, pembayaran autor, ada pembayaran fasilitas. Di sini nanti ada juga untuk summary, yaitu jika paper sudah diterima nanti akan ditampilkan di halaman landing page ini. Ini belum ada autor yang mendaftar dan mengupload paper juga, jadi masih kosong. Kemudian yang terakhir di sini ada parameter penilaian. Di sini ada data pertanyaan dan jawaban yang berfungsi untuk penilaian paper dari reviewer, apakah baik atau kurang. Misalnya di sini ada pertanyaan apakah sudah sesuai dengan topik yang dipilih, ada apakah penulisan paper sudah benar, dan lain-lain. Kemudian cukup ini nanti masuk ke bagian author dan reviewer. Kemudian ini juga nanti masuk ke bagian reviewer. Untuk admin, untuk role admin cukup yang itu tadi. Di sini misal pembayaran yang belum di-approve oleh admin akan muncul invoice. Invoice ini nanti juga ditampilkan atau dikirim ke email instansinya. Di sini singkatan nama dan nama conference, tanggal dan biaya dan lain-lain. Jika jika sudah membayar, maka nanti di sini ada tombol untuk kirim bukti pembayaran. Jadi aplikasi ini belum bisa melakukan bayaran, tapi hanya bisa mengirim bukti saja. Jika jika bukti sudah dikirim, nanti muncul di sini buktinya, bayarannya, dan tombolnya sudah hilang. Di sini statusnya menunggu validasi admin aplikasinya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.